Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan wa ta'dil. Sebelum itu, kami akan menjelaskan siapa saja anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Azura Fathanul Umarah, ada Geni Alan Saputra, ada Alifah Nurul Fitria Andini, ada Muhammad Hisam, ada Nur Imam Mustafa, dan ada Ihya Ulumuddin. Mereka tersebut adalah sebagai murid. Nah, untuk itu kami akan mulai mempresentasikan terkait proses pembelajaran hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada murid semua, pada minggu kemarin kita telah mempelajari terkait ilmu jar wa ta'dil. Namun sebelum itu Ibu telah menjelaskan kepada murid-murid semua untuk berdiskusi atau mencari terkait pengertian, urgensi, serta tingkatan dan kitab-kitab yang mempelajari terkait ilmu jar wa ta'dil. Nah, Ibu mau bertanya apakah dari murid-murid semua sudah berdiskusi atau mencari apa Ibu kemarin? Mempresentasikan sesuai kelompok yang telah Ibu bagikan pada minggu kemarin, yaitu ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu terdiri dari ada Azura, ada Geni, dan Hisam. Itu kelompok pertama. Kalian akan menjelaskan bagaimana pengertian dari ilmu jar wa ta'dil, urgensinya gimana, tingkatannya gimana, serta kitab yang membahas terkait ilmu jar wa ta'dil. Kemudian pada kelompok kedua yaitu ada Alifah Nurul Fitri Andini, ada Nur Imam Mustafa, sama Ihya Ulumuddin. Kalian juga akan mempresentasikan bagaimana itu pengertian dari ilmu jar wa ta'dil, urgensi, tingkatan, serta kitab yang membahas terkait ilmu jar wa ta'dil. Sebelum kita lanjut, apakah kalian sudah paham bagaimana nanti kalian akan mempresentasikan terkait pembahasan kita pada hari ini? Oh, baik, sudah. Jika sudah, Ibu memberi kalian waktu selama 5 menit untuk berdiskusi bersama kelompok kalian masing-masing mengenai pengertiannya dari ilmu jar wa ta'dil, urgensi, tingkatan, beserta kitab yang membahasnya. Ibu kasih waktu selama 5 menit, mulai dari sekarang. Silakan kalian berdiskusi. Silakan itu di-unmute dulu biar nanti diskusinya lebih rame gitu. Baik, teman-teman, silakan berdiskusi.
Oke, murid-murid semua, apakah ada yang ingin bertanya sebelum Ibu melanjutkan pembahasan terkait ilmu jar wa ta'dil? Saya Bu, saya masih belum mengerti banyak mengenai Ya, baik. Nanti Ibu juga akan menjelaskan terkait tingkatan dari ilmu jar wa ta'dil. Silakan nanti disimak PPT yang Ibu bagikan. Sebelumnya, Baik Bu, baik Bu. minta bantuannya untuk share screen terkait PPT yang kemarin sudah Ibu bagikan. Oke, apakah PPT-nya sudah terlihat secara jelas? terlihat Bu. Sudah Bu, sudah. Baik, ketika nanti Ibu menjelaskan terkaitnya, silakan kepada murid-murid semua untuk memperhatikan serta mendengarkan, dan juga kalau bisa Oke, lanjut ke slide nomor 2. Di sana terdapat bagaimana sih itu pengertian dari ilmu jar wa ta'dil. Nah, secara besar itu atau melukai. Nah, sebelumnya kata dari jar dan ta'dil itu terbagi dua. Yang pertama yaitu jar, yang kedua ta'dil. Nah, kita akan membahas satu-satu dari pengertian tersebut. Yang pertama yaitu jar. Jar menurut bahasa adalah bermakna luka. Sedangkan menurut definisi secara istilah atau yang didefinisikan oleh para ahli ialah at-ta'nu fi rawil hadis bima yaslubu au yukhillu bi'adalatihi au dabatihi. Maksudnya adalah bahwa yang dimaksud dengan jar itu adalah kecacatan oleh seseorang atau perawi. Atau juga dikuatkan pengertiannya, atau pengertian lain dikatakan oleh Hasbi As-Siddiqi. Beliau menyatakan bahwa jar itu adalah sesuatu yang nampak atau suatu sifat pada perawi yang dapat merusak keadilan atau mencederakan hafalannya karena hafalannya perawi. Maka dengan sifat yang dapat mencederai riwayat yang
dikeluarkan oleh perawi. Dari pengertian itu kita dapat mengetahui bahwa yang dimaksud dengan jar itu adalah sesuatu yang terdapat pada perawi hadis, di mana sesuatu tersebut dapat melemahkan dari perawi tersebut. Apabila dia merawikan hadis, maka hadis yang dirawikan menjadi gugur karena sifat yang terdapat pada perawi tersebut. Sifat yang di sini maksudnya adalah sifat yang mungkin menggugurkan keadilannya perawi. Selanjutnya pada slide ketiga, di sana juga maksud pengertian takdil. Jadi takdil ini adalah lawan kata daripada jar. Jadi baik atau istilah di perawi yang orangnya oleh bahwa si yang berdil maka itu periwayat. Nah, di antara jar dan apa kan makanya adalah itu ilmu yang membahas perawi yang dipertanyakan oleh Adin. Dia tadi belum mengetahui apa tingkatan dari ilmu jar wa ta'dil. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana tingkatan tersebut. Yang selanjutnya, tingkatan yang pertama itu tingkatan dari ta'dil itu sendiri bagaimana? Yang kemudian tingkatan dari jar itu gimana? Nah, di PPT juga sudah dicantumkan bahwa ada beberapa tingkatan atau perkataan yang dikatakan oleh seseorang kepada perawi hadis, apakah dia itu bersifat adil atau bersifat yang celah. Adapun tingkatan takdil itu yang pertama yaitu disebut dengan ausikunnas. Artinya bahwa seorang perawi itu benar-benar sikoh. Maka itulah tingkatan yang paling tinggi dari seorang perawi. Apabila dia memiliki kriteria tersebut, maka dia adalah perawi yang dapat diterima periwayatannya. Juga disebut seorang perawi dengan kata sikoh. Berarti perawi tersebut tidak lebih tinggi daripada ausikun. Nah, berarti dia tingkatan kualitas di bawah dari nas. Begitu juga seterusnya. Yang tingkatan yang ketiga itu digelar dengan kata sikoh. Tingkatan keempat digelar dengan suluk, dan tingkatan yang paling lemah dari seorang perawi, maksudnya seorang perawi dia bersifat adil, tapi seseorang menyebutnya dengan suruku insya Allah. Dia seorang yang adil atau seorang yang mempunyai kebenaran insya Allah. Insya Allah itu berarti jika Allah menghendaki dia itu seorang yang jujur. Itulah tingkatan dari takdil. Kemudian tingkatan dari jar. Tingkatan jar itu maksudnya memberikan gelar atau sebutan nama untuk seorang perawi yang mana perawi tersebut tidak dapat diterima periwayatannya. Maka gelar yang bisa diberikan kepada seorang perawi tersebut itu dapat disebut dengan memberikan jar. Bahwa tingkatan yang pertama dari seorang perawi yang memiliki dari segi sifat yang dapat menggugurkan periwayatannya itu digelar dengan agzibun nas, atau artinya seorang manusia yang pendusta besar. Memang jadi jika seseorang itu pendusta, tidak mungkin seseorang dapat menerima periwayatannya. Apakah benar apa hadis yang diriwayatkan itu berasal dari atau tidak. Kemudian hadis PPT, dan adapun tingkatan yang paling rendah dari jar yaitu bahwa adalah layin. Artinya
bahwa seorang perawi itu benar-benar tidak dapat diterima periwayatannya. Kemudian kesimpulan dari tingkatan jar wa ta'dil adalah ya, seseorang memberikan gelar kepada seorang perawi, apabila dia ta'dil, maka tingkatannya itu apakah dia tingkatannya lebih tinggi atau yang lebih rendah atau yang di tengah-tengah. Begitu juga dengan jar, apakah dia benar-benar seorang perawi yang memiliki cacat yang tinggi atau yang rendah. Apakah dengan penjelasan mengenai tingkatan jar wa ta'dil, murid-murid semua dapat memahami apa yang Ibu sampaikan? Alhamdulillah, saya sudah paham, Bu. Oh ya, kalau begitu kita lanjut ke kitab-kitab yang mempelajari terkait ilmu jar wa ta'dil, ke slide yang kelima. Di PPT ini Ibu hanya mencantumkan beberapa kitab yang membahas mengenai ilmu jar wa ta'dil. Mungkin dari murid-murid setelah belajar ini dapat mencari kitab atau buku tersebut dan dapat dipelajari lebih dalam mengenai ilmu jar wa ta'dil. Salah satunya Ibu akan menyebutkan bahwa ada kitab Tahzib al-Tahzib beserta Targhib al-Tahzib. Itu ilmu jar wa ta'dil yang berbicara mengenai jar wa ta'dil terhadap periwayat dalam kitab hadis tertentu. Begitu juga selanjutnya. Sebelum itu, kita juga harus mengetahui bagaimana kriteria dari seseorang yang dapat memberikan apakah seorang perawi itu adil atau cacat. Itu seseorang itu harus seorang yang Islam, baligh, dan seseorang yang dapat dipercaya juga akan kebenaran. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Apakah dari murid semua ada yang perlu dipertanyakan ataukah masih ada yang ragu? Jika tidak ada yang ragu, maka mungkin sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Sudah, Bu. Saya sudah paham. Oke. Udah. Yang lain apakah sudah paham? Paham. Alhamdulillah paham, Bu. Oh. Jadi kita pada kesempatan kali ini, insya Allah besok kita akan melanjutkan mengenai hadis-hadis yang atau periwayat mendapatkan jar dan ta'dil. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada murid-murid semua karena telah hadir pada kelas hari ini. Semoga hal ini bermanfaat bagi Ibu sendiri, terutama juga bagi murid-murid semua. Tapi sebelumnya Ibu ada kuis, mungkin karena keterbatasan waktu, kuisnya Ibu jadikan sebagai PR. Yang mana nantinya pada minggu depan murid-murid semua akan mengumpulkan PR tersebut kepada Ibu. Dan mungkin sekarang tidak sempat untuk melakukan kuis. Apakah dari murid-murid semua siap untuk mengerjakan PR selanjutnya? Siap, Bu, siap. Oke, siap. Mungkin hanya sekian penjelasan dari hari ini, dan mungkin hanya sampai di sini video presentasi kami terkait ilmu jar wa ta'dil. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan, semoga Bapak dapat memaklumi kekurangan kami karena di sini kami juga masih belajar. Hanya sekian, kami tutup diskusi atau proses video pembelajaran hadis. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.